Ya ayyuhalladzina amanu wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimah, para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, kumaha daramang saya. Alhamdulillah, tentunya kita tersenyum, bahagia dan gembira dan bersuka cita pada kesempatan pagi hari ini. Ini pure kekuatan kita atau ada kekuatan Allah? Nah, ya. Alhamdulillah. Andai kata tidak ada izin, tidak ada taufik, tidak ada rahmat, tidak ada kehendak Allah, mustahil kita bisa kumpul di tempat yang sangat dicintai dan diberkahi oleh Allah ini. Dan tidak usah takut, segala urusan kita serahkan saja sama siapa? Dan hari ini bahkan menjadi tanggal besar, tanggal merah, PHBI, ya gitu ya? PHBI ya, perayaan hari besar Islam. Semoga bukan hari bid'ah Indonesia. Bahasa muslimin Allah, ya, pembahasan kita mengenang dan mengambil pelajaran dari perjalanan gagah, perjalanan hebat, ya, yang harus kita kenal. Perjalanan itu sudah lewat, tercatat dalam sejarah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan perjalanan Isra dan Mi'raj itu termasuk kisah-kisah Al-Quran. Ya, sering baca kisah nggak ibu-ibu? Ya, ibu-ibu, kisahnya maling kundang, atau si unyil, si kancil gitu ya, atau tanggupan perahu, nah itu mah dongeng, ngabobodo nu cengeng gitu. Ya, lihat dalam surat Yusuf, Allahu Akbar. Surat apa, Bu? Coba sesekali ibu ya baca surat Yusuf dari awal sampai akhir, insya Allah menangis. Allah, menangisnya kenapa? Kenapa aku gak dapat suami kayak Nabi Yusuf? Nah, di awal surat Yusuf, sebelum mengkisahkan apa kata Allah di ayat nomor 3-nya tuh, apa kata Allah, Bu? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami akan kisahkan kepada kalian the best of kisah. Kisah terbaik. Dan itulah sifat kisah-kisah Al-Quran. Itu ayat 3, ayat 111 ya. Coba dicek lagi. Surat Yusuf juga. Masih di akhir surat Yusuf, di ayat 113 nya. Apa kata Allah? Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran, ada pendidikan, ya, ada hikmah bagi siapa? Bagi orang yang mau memikirkan, yang mau meneladani dan memiliki kecerdasan. Oleh karena itu dulu Allahu Akbar, daripada kita dengerin maling kundang 1001 malam, apa gitu? Ya, maka luar biasa. Kalau bisa punya tubuh, sudah banyak kita kisah-kisah Al-Quran. Oh, masya indah. Sama suami baca berdua. Sebelum tidur. Kisah-kisah Al-Quran. Ya, karena lihatlah, bahkan dalam surat Al-A'raf, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 176, Allah perintahkan ibu berkisah. Apa kata Allah? Faksusil qasasa. Kisahkanlah kisah-kisah itu kepada mereka.
la'allahum yatafakkarun, ya 176 Al-A'raf, agar mereka berpikir. Masya Allah. Ibu-ibu, kisah siapa ada Nabi Adam, ya, kisah Rasulullah, apalagi Nabi Musa, Nabi Isa, Masya Allah, para Nabi, dari mulai manusia terbalik, ya, sampai manusia terbulik, ya. Bahkan ada surat dinamain dengan nama manusia tersebut, ya. Contoh Abu Lahab, ma'udzubillah, ya, yang paling bacain tabat tiada celaka kau, Masya Allah, ma'udzubillah, ya. Maka jadilah ibu-ibu yang melukis indah di dunia sehingga kisah kita dikenal, dan orang ketika menyebut kita mendoakan kita. Dan jangan sampai melukis lukisan yang buruk sehingga kisah kita acap kali diucapkan lalu kita dikatakan laknatullah, na'udzubillah. Ya, jadi itulah pelajaran. Baik, masuk muslimin Allah. Di antara kisah yang begitu indah sampai dijadikan nama sebuah surat, ya kan, Al-Isra. Surat apa, Bu? Al-Isra, ya. Nah, surat apa? Surat Al-Isra. Ya, surat berapa itu? 15 atau 16? Oh, maaf, ke-17, ya. Surat ke-17. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam kisah tersebut di awal, bahkan dalam ayat, di awal ayat, bahkan dia nama sebuah surat Al-Quran tentang perjalanan indah, perjalanan suci, perjalanan gagah, pelesiran, tamasya yang tidak pernah dilakukan oleh satu pun dari anak Adam kecuali Muhammad SAW, yang sampai ke satu tempat yang Jibril pun tidak sampai, Sidratul, ya. Patut kita bergumam subhanallah, ya, karena Allah pun memulai kisahnya dengan apa? Subhanallah. Apa coba baca ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah saja memulainya apa? Subhanallah. Takjub, sesuatu yang sangat dahsyat, tidak mungkin bisa sampai menalar sekedar otak kita, penglihatan mata, ya kepala tidak mungkin sampai, kecuali penglihatan mata batin, mata iman, mata yakin, as-siddiq. Itulah sosok seorang sahabat yang hari ini kalau disebut namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dialah yang pertama kali beriman. Semoga semuanya sini juga siddiq. Insya. Nah, di mana kata Allah linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Allah yang Maha Gagah, Allah yang besar, ingin menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada Muhammad yang akan disampaikan kepada umatnya, sehingga kita mengatakan subhanallah, Maha Suci. Lihat dalam surat An-Najm, ya, dalam surat An-Najm ayat dari mulai ayat 1 sebetulnya, tapi lebih tegas dalam ayat yaitu 15 dan seterusnya tentang Mi'raj. Tentang apa, Bu? Mi'raj, ya. Apa kata Allah? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ
Maaf 18 ya. Ya, maksudnya kisahnya dari awal. Man najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nah, itu kisahnya dari awal. Tapi secara spesifik ya di situ. Ya, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi pernah melihat Jibril di kali yang lain. Karena Nabi melihat Jibril 2 kali. Pertama ketika apa? Ketika yaitu mendapatkan wahyu. Yang kedua, inna sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Di situlah adanya jannatul ma'wa. Ya, masuk muslimin, masuk muslimin Allah. Tentunya Quran adalah kitab yang global. Ya, Allah Subhanahu wa taala contoh dalam ayat hukum Allah cuma bilang wa aqimis shalah. Gimana salat yang ruku sujud enggak ada. Ya, wa atuz zakat berapa? Zakat apa? Zakat perhiasan berapa? Enggak ada. Quran hanya memberikan itu kisah secara global. Baik, maka dijelaskan rinci. Bahkan ibu-ibu, kisah Isra dan Mi'raj ini datang dari para sahabat dengan hadis atau dalil yang mutawatir. Apa itu mutawatir itu? Hadis itu ada hadis sahih, hasan, dhaif, dan ada hadis mutawatir. Saya kasih contoh hadis mutawatir. Di Mekah ada Ka'bah, ada yang mendustakan? Ada yang mutawatir. Ya, di apa itu? Di Mesir ada piramid, apakah ada yang mendustakan? Itu namanya mutawatir. Hadis yang tidak mungkin didustakan, namanya mutawatir. Ya, sekitar 16 sahabat yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masa muslimin, sebelum kita masuk cerita singkat bagaimana perjalanan indah tersebut. Pertama perlu kita ketahui bahwa Ibu, tentang kisah kejadian perjalanan Isra dan Mi'raj, para ulama memasukkannya ke dalam bab akidah. Bapak-bapak, apa akidah itu? Keyakinan. Ya. Kenapa dimasukkan ke bab keyakinan? Karena ini urusan gaib. Di luar dengan manusia. Maka tidak menceritanya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit pertama, langit kedua, ketemu dengan Adam, ketemu dengan yaitu para nabi, bahkan mendapatkan nanti oleh terakhirnya Pak, sholat dengan langsung berinteraksi dengan Allah, sesuatu yang mustahil dengan mata kita. Makanya maaf, nanti ada cerita bahwasanya sebagian sahabat yang baru masuk Islam murtad karena isu Muhammad, apalagi orang Quraisy. Nabi mau lagi apa? Lagi galau, masa cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha balik, ya masih belum balik kembali masih di waktu subuh, ya lagi error Muhammad katanya. Sehingga yang keimanannya masih cetek, mereka subhanallah lagi naudzubillah. Maka oleh karena itu dimasukkan bab keyakinan. Oleh karena itu di sini kita wajib yakin 100% bahwasanya kejadian yang dikabarkan Allah melalui surat Al-Isra, dikabarkan oleh Nabi SAW melalui banyak hadisnya, ada sesuatu yang wajib kita yakini. Amantu billah, kita imani. Nah, ini bukti satu. Yang kedua, adapun kapan terjadinya, nah ini dia nih, sedikit ya. Kapan terjadinya? Maka terjadi perselisihan yang hebat di kalangan para ulama, tidak pernah sepakat. Dan tidak ada hadis satupun yang sahih yang menentukan terjadinya kapan Isra dan Mi'raj. Saya akan sebutkan 6 pendapat, Ibu. Saya bilang tadi pulang dari sini image-nya sedikit berubah. Ya, baik. Pendapat pertama, pendapat Imam At-Tabari mengatakan Isra Mi'raj itu awal kali Nabi diangkat jadi Nabi.
tahun pertama. Satu. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Qurtubi. Oh. Pendapat pertama, pendapat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, bahwasanya Isra Mi'raj itu tahun pertama, awal kali jadi nabi. Pendapat kedua, pendapat Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan Isra Mi'raj tahun kelima kenabian. Jadi setelah Nabi, jadi berarti berapa? Umur 45 tahun. Tahun kelima kenabian. Pendapat yang ketiga, pendapat Al-Mansur Fuli mengatakan Isra Mi'raj tahun ke-10 27 derajat. Pendapat Al-Mansur Fuli. Ya, tahun ke-10 yaitu di bulan Rajab tanggal 27. Pendapat yang keempat yaitu Isra Mi'raj terjadi di tahun di 6 bulan sebelum Nabi hijrah. Berarti tahun ke-13 tidak disebutkan. Oh, ada. Imam Ibnu Katsir menyebutkan. Ya, keempat. Jadi apa? 6 bulan sebelum hijrah, berarti tahun ke-13. Iya, 6 bulan sebelum, ini pendapat yang ketiga, Ibu. Keempat, di bulan Muharram. Tunggu tak. Ya. Iya. Sebelum hijrah itu maksudnya dari Mekah ke Madinah ya? Sebelum beliau hijrah? Iya, sebelum hijrah ke Madinah. Ya, 6 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Pendapat yang kelima, setahun 2 bulan sebelum hijrah, berarti tahun ke-12. Setahun 2 bulan sebelum hijrah, berarti tahun 12 kenabian. Kan di Mekah kan 13 tahun ya. Setahun 2 bulan sebelum hijrah. Berarti tahun berapa tuh? 12 sebelum hijrah atau 12 kenabian. Terakhir pendapat yang ke-6, ya, kalau tadi dua-duanya 5, 4, 5 di bulan Muharram. Ya, pendapat yang terakhir yang ke-6, setahun sebelum hijrah tapi di bulan Rabiul Awwal. Setahun sebelum hijrah di bulan Rabiul Awwal. Nah, Ibu, oke ya. Perhatikan semuanya. Yang masyhur yang mana yang masyhur? Hari ini 27 Rajab, pendapat ketiga Yang mana? ya Al-Mansur Fuli. Subhanallah, Allah mengatakan Ibnu Katsir ya, siapa? Al-Mubarak Fuli, Al-Imam Mubarak Fuli dan Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan 3 pendapat pertama tertolak, tidak benar. Kenapa? Ya, saya katakan yang masyhur memang dari pendapat para ulama, Isra Mi'raj itu 27 Rajab terjadi setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Oh, iya. Itu Isra Mi'raj terjadi setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Abu Thalib dan Khadijah wafat di tahun 10 Hijriah. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Sekali lagi, pendapat yang masyhur bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, paman dan istri tercinta. Ya. Dan beliau berdua wafat beda 14 hari saja. Beda 2 pekan saja. Itu di bulan apa? Ramadan. Sebelum Hijriah. Ya, mereka berdua wafat di bulan Ramadan di 10 Hijriah. Saya ingin tanya, Ramadan itu setelah Rajab apa sebelum Rajab? Rajab itu setelah Ramadan atau sebelum Ramadan? Jadi? Ini kan Rajab. Iya, Ramadan. Setelah Rajab dari Sya'ban, Ramadan. Iya. Ya. Sementara di tahun Khadijah wafat belum diwajibkan salat. Sepakat para ulama. Ketika Khadijah wafat belum diwajibkan salat. Sementara salat itu pensyariatannya di atas langit.
ketika hasil dari Isra dan Mi'raj. Berarti yang masyhur di negeri kita pendapat yang sangat tidak ada dasarnya. Oleh itu, ya, satu, penanggalan 27 Rajab menjadi hari tanggal merah, itu kurang tepat. kalah. Oh, jadi Pendapat yang sangat lemah, ya, dan tertolak. Kata Imam Syafi'i Rahman, pendapat yang tertolak. Loh, gimana di bulan Rajab? Wong Khadijahnya wafatnya di bulan Ramadan di tahun ke-10. Sementara di zaman Khadijah wafat, sholat belum diwajibkan. ya betul. Sementara kewajiban sholat itu setelah Yesus Isra dan Mi'raj. Iya. Oleh karena itu, rubahlah image kita. Oke, yang pertama, yang kedua, ibu-ibu, kenapa terjadi khilaf, Bu, perselisihan pendapat tentang Isra dan Mi'raj? Kenapa? Tidak ada yang sepakat. Bahkan baru mengatakan tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi SAW tentang kapan terjadinya. Setelah kita yakini itu terjadi, kapan terjadinya, bulan apa, ya, di tahun ke-seberapa setelah kematian Khadijah, tidak ada yang berselisih, tidak ada yang bersepakat. Kenapa? Karena memang terkait Isra dan Mi'raj tidak ada ibadah khusus, tidak ada acara khusus, tidak ada perayaan khusus dan seterusnya, sehingga para ulama tidak terlalu perhatian. Ya, yang diperhatikan bagaimana menanamkan keyakinan Isra Mi'raj itu terjadi. Adapun kapannya, ya sudah, mereka tidak terlalu perhatian. Kenapa? Karena memang secara syariat, secara tuntunan dari mulai Nabi dan seluruh sahabat tidak pernah, begitu juga imamnya 4, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad, tidak pernah ditemukan pertanggal sekian per bulan A melakukan satu perangkaian acara hari raya ibadah tertentu yang berkaitan dengan mengenang Isra dan Mi'raj. Sehingga ma'asyar muslimat, ya, yang seperti itu, mohon maaf, hanya dibuat-buat. Dan betapa banyak dalam agama kita ini, mohon maaf ya, hari raya, perayaan yang datang dari Rasulullah cuma 3. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 Idul Jum'ah. Idul Jum'ah, di situ ada sholat dan khutbah. Selain tidak ada. Ini lahir Nabi, ayo lagi, ada lagi. Kata lagi, nuzul Quran, nisfus Sya'ban. Yang lebih lucu lagi nuzul Quran. Ayo, kalau dulu kan nuzul Quran, hafal semuanya. Kalau dulu suka. Ini gokil lagi. Kok bisa tergokil ini ya? Coba yuk, mana ayat tentang nuzul Quran? Inna anzalnahu, terus kan? Fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Saya ingin tanya, ibu-ibu nyari malam Lailatul Qadar itu di tanggal apa? Kata Nabi, iltamisuha, cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, khususnya di malam janjiannya. Nah, 17 itu 10 terakhir atau 10 tengah? Jaga semua bobol. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada. Ya, tidak ada satu tuntunan. Andai kata baik, niscaya para sahabat, para ulama, ya, melakukan perayaan apa yang dilakukan di hari ini. Oleh karena itu, mas muslimin, bukan berarti kita kurang beriman lah. Anda keluar dari sini, Anda bukan muslim ketika Anda tidak mengimani Isra dan Mi'raj. Nah, yang perlu kita lakukanlah tadi, kita membaca, kita mengenang, kita mengetahui, yaitu boleh, itu sangat bagus, sehingga kita pun mengambillah pelajaran. Baik, masuk muslimin rahimakumullah, yaitu ya, jadi penanggalan, sekarang sudah nyampe di ilmunya, penanggalan tanggal sekian per hari ini pendapat justru yang terburuk, yang tertolak, yang tidak benar. Ya,
tadi bulan Rajab adalah datang sebelum bulan Ramadan. Sementara wafatnya Khadijah di bulan Ramadan, sementara ya Isra Mi'raj setelah wafatnya Khadijah bin Abu Thalib. Ya, nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, ibu yang bilang soal tersenyumlah. Terkadang kita ini dalam memegang agama apa lagi? Ya, dalam istiqomah di atas tuntunan Nabi. Akidah kita mengikuti akidah Rasulullah, tauhid kita mengikuti tauhid Rasulullah. Ibadah kita ingin terus bagaimana sama dengan ibadah siapa? Rasulullah. Yang dia tauladan kita lakukan lakum fi Rasulillah. Ada tauladan pada diri Nabi SAW. Dan kita ingin berakhlak seperti akhlak siapa? Rasulullah. Allah Akbar, yang dipuji oleh Allah. Dan saya yakin sebagian kita punya gerak ingin juga ikut menebarkan sunnah, menguatkan agama. Nah, ini tidak akan luput dari ujian. Ya. Orang-orang yang bertengger di atas sunnah, di atas tauhid yang lurus, mendapatkan agama yang benar, tidak akan luput dari ujian. Itulah dahulu yang dialami Nabi SAW. Ibu, subhanallah, Nabi SAW di kota Makkah berapa tahun, Bu? 13 tahun. Disambut apa disambut? Disambut. Ya, dibilang crazy, is yellow, majnun, ya, sahir, tukang sihir, syair, sang penyair, sabi, bodoh, ya, dan seterusnya. Namun, ibu-ibu, luar biasa ada pertolongan Allah, yaitu adanya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia pemuka kaum, ya, yang senantiasa membela Nabi dari gangguan fisik. Abu Talib, subhanallah. Abu Talib paman Nabi sangat mencintai Nabi, sayang dia tidak mau masuk. Tahu Abu Talib pernah bilang apa? Laqad alimtu anna dina Muhammadin afdalu dinal bariyati fina. Kata Abu Talib, aku tuh yakin the best of religion is Islam. Agama terbaik adalah agama Muhammad. Laulal malamatu, andai kata aku tidak takut dicela, au makhafata masabbatin, dan tidak tahu dicaci, dikecengi. Jadi Abu Talib ini agak jaim, bukan agak jaim. Dia membukan kaum. Dia takut dikecengi, dicela sama kaumnya. Apa ceritanya nanti Abu Talib diikuti anak kemarin sore, anak ini sore Muhammad? Karena dia penguasa kaum. Tetapi subhanallah, selama beliau hidup, tidak ada yang berani mengganggu fisik. Sallallahu alaihi wasallam. Namun saya ketika wafat, Nabi bilang, ya cepat bilang la ilaha illallah, sampai menghembuskan nafatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Menangis Rasulullah SAW. Paman tercintanya wafat tidak mengucapkan. Akhirnya subhanallah, Nabi meminta agar diampuni, ditolak, dan Nabi meminta akhirnya untuk diringankan adabnya, hanya diinjak di bara api neraka, tidak akan pernah keluar dan bergejolak di ubun-ubunnya. Itu paling ringannya. Di saat yang sama, masya Allah, semoga ini calon-calon ya yang akan bertemu dengan Khadijah. Khadijah sang wanita teladan. Coba baca tentang Khadijah, bagaimana sepak terjangnya. Khadijah yang diberikan salam oleh Allah melalui Jibril. Muhammad sampaikan, Allah menyampaikan salam untuk Khadijah. Khadijah yang menjadi wanita pertama Islam dan mengorbankan hartanya dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cinta, makanya tidak ada. Ini ketika Khadijah masih hidup, Nabi tidak mempoligaminya. Nabi itu poligami setelah Khadijah. Waduh, ini dari buat aku nih. Kamu boleh poligami, langkah himayatku dulu. Ma'asal muslimah Allah. Rasulullah Khadijah, subhanallah, juga satu pekan atau 2 pekan wafat.
Itu tahun ke-10 Hijriah. Maka sudah tahun itulah tahun kesedihan, disebut Amul Huzni, ya, di mana para orang-orang Quraisy semakin masif dan semakin menampakkan kebenciannya, bahkan sudah main fisik. Subhanallah. Nabi SAW merasa ya manusiawi, ya, direndahkan, dihinakan, begitu dia seakan-akan tidak lagi menolong Nabi. Maka di tahun ke-10 akhirnya Nabi mencari suaka kemana? Ke Taif. Di tahun ke-10 Hijriah. Sepeninggalan Khadijah, barangkali di negeri yang sana 90 kilo dari kota Makkah akan ada yang ingin menerima, yaitu beliau dahulu pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu orang Taif yang menyusui beliau dahulu di umurnya, ya, umur 4 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Ke Taif akhirnya panjang cerita sampailah ke Taif. La ilaha illallah. Ternyata yang diterima oleh Nabi lebih dahsyat. Ya, penduduk kota Taif mengumpulkan hamba sahaya, anak-anak kecil, para wanita, ya, melempari Nabi SAW dengan kerikil sampai berdarah kaki Rasulullah SAW. Allah, ya, sampai malaikat penunggu gunung menawarkan Muhammad, kalau kau izinkan, kami telah diizinkan oleh Allah untuk melimpahkan dua gunung ini. Subhanallah. Nabi kata, barangkali nanti di antara mereka yang beriman. Allahu Akbar. Bahkan ya Allahumma ya Allah ampuni kaumku, mereka belum tahu. Di sini juga pelajaran penting bagi kita. Lalu kembali ke Mekah, sudah kondisi seakan-akan Nabi sudah luar biasa. Ujian dan para sahabat sudah mulai berhijrah. Ada yang pertama ke Ethiopia, lalu sebagian ke Madinah. Ya, maka subhanallah dikala itulah Allah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ditolak oleh penduduk bumi, diundang oleh penduduk. Subhanallah. Jalan-jalannya bukan ke Palestina lagi tuh. Ya. Nah, jalan-jalannya ke Sidratul Muntaha dan dipilih surga Allah, indaha jannatul ma'wa. Pelajaran penting bagi kita bahwasanya ya ujian itu akan datang, tapi setelah ujian ketika kita sabar, insya Allah inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, setelah kesulitan dan kebaran maka sabarlah. Ini pelajaran penting. Sebelum berangkat terpelajar, ya, bahwasanya akibat terakhir Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang bersabar, yang berteguh hati dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masyaallah muslimatullah, terkait dengan cerita Isra dan Mi'raj, saya akan berikan cerita singkat saja. Karena kalau ceritanya sudah pasti dan insya Allah sering kita dengar, yang lebih penting adalah apa sih pelajaran yang bisa kita dapat, yang bisa kita jadikan sebagai apa? Pelajaran yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita, menambah keimanan kita, yang menambah kekuatan rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, riwayat banyak sekali tentang Isra Mi'raj. Saya akan bawakan riwayat yang agak singkat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini riwayat yang singkat tapi lengkap. Ya, ini mengulang lagi saja. Baik, riwayat ini siapa? Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah. Ya, saya bacakan, mungkin tidak totaliti bahasa Arabnya. Di mana kata Anas bin Malik, suatu saat Nabi SAW, ya, mengabarkan kepada kami tentang perjalanan Isra dan Mi'raj beliau. Isra Isra itu perjalanan malam, maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj apa Mi'raj? Mi'raj itu secara bahasa tangga tempat naik. Secara bahasa Mi'raj. Nah, ibu kalau lihat ada lift, nah lift itu Mi'raj bahasa Arabnya. Nah, atau tangga tempat naik. Mi'raj itu naiknya Nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha di bawah Arsy, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan itu dilakukan apa? Ya, hanya dari apa? Semalam saja. Ya,
Dan Nabi bukan mimpi, kalau mimpi ibu-ibu juga kan pernah itu mimpi mana ya mimpi ke langit, mimpi ada di surga kan ada itu. Jadi betul-betul dengan jasadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata Nabi SAW, maka Nabi bercerita, bainama ana fi Hijr. Suatu malam aku sedang duduk di Hijr. Hijr itu kalau ke Ka'bah namanya Hijr Ismail. Punten ibu, itu nama yang masyhur ya, Hijr Ismail. Sebetulnya dhaif, lemah. Tentang penamaan Hijr Ismail tapi sudah masyhur lah. Ya susah kita melawannya. Hijr itu maksudnya batasan. Ibu tahu bahasa Arabnya batasan hijr. Maksudnya batasan Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu nggak segi empat. Orang Quraisy bangun Ka'bah kehabisan uang halal, cuma dapat segi empat. Sisanya yang melengkung gini kehabisan dana. Akhirnya dibuat cuma tembok sedikit, maka disebut hijr, batasan. Tapi orang sudah kadung, ya maksudnya Hijr Ismail ya. Ini penamaan yang lemah ya. Penamaan yang bilang Hijr saja, ini Hijr. Maksudnya batasan bangunan Ka'bah. Ya, betul Ibrahim bangun Ka'bah dengan Ismail. Ibrahim yang bangun, Ismail yang ngangkati batunya di zaman dahulu. Jadi awal dari pembangunan Ka'bah. Tapi bukan berarti Ismail di situ. Jauh banget kalau Ismail di situ. Ya, nah itu hijr itu, jadi hijr itu batasan bangunan Ka'bah. Kata Nabi, tidak boleh ibu sholat di situ pun. Ya, kalau punya kesempatan, tapi sholat sunnah, ya, sholat wajib tidak harus di luar Ka'bah. Tapi kata Nabi, ketika aku di hijr sedang berbaring, tiba-tiba ada seseorang, ada yang datang kepadaku, maksudnya Jibril. Ya, fasyaqqa alaihi, ya, maka Jibril tiba-tiba membelah dadaku. Dari sini sampai bawah perut. Ya, dibelah dada. Kenapa? Kedinginan. Oke. Ya. Jadi ibu terjadi pembelahan dada. Dan ini 2 kali terjadi. Subhanallah. Dulu nggak pakai ya, operasi ya. Tapi subhanallah ibu, dilakukan oleh Jibril, oleh malaikat, dia itu dijahit dada bisa. Makanya ada bekas jahitan dan sudah ada. Berarti sudah ada itu dalam operasi ya. Tanpa di apa? Ya. Nah, 2 kali tidak ada Nabi. Pertama di umur 4 tahun. Ketika bersama Halimatus Sa'di, makanya Ustaznya langsung bawa ya kepada ibunya karena ketakutan ada yang memberat dada Nabi SAW. Ternyata belum disucikan sebelum jadi Nabi. Lalu sebelum Isra dan Mi'raj juga dibelah dadanya di bawah Ka'bah, dipersiapkan, disucikan dirinya. Dan kata-kata Nabi SAW, ya, maka dibelah dadaku. Ya, kemudian summa utiyat bitastin min dahabin mamlu'atin. Kemudian Jibril pun membawa satu wadah yang berisi air. Wallah, disebut itu air Zam-Zam, sebagaimana air dari surga. Lalu dikeluarkan jantung atau hati Nabi SAW, dicuci bersih sampai betul-betul bersih dari noda. Ya, semua usia ilaiya, kemudian kembali dikembalikan lagi ke dadanya. Dikembalikan lagi nggak tahu lah, nggak usah mikir di mana ya, pokoknya begitu ya. Ini operasi luar biasa ya, oleh malaikat. Nah, kemudian Suyuti ke bidabah, lalu tiba-tiba didatangkan dabah, hewan. Disebut oleh Nabi lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, yaitu al-baghl. Seperti al-baghl itu hewan seperti kuda, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Masa muslimin, subhanallah. Mungkin dulu kita masih kecil, saya di rumah kakek dulu, itu ada foto kuda wajahnya perempuan. Pernah lihat ya ibu? Ini tentunya sebuah kedustaan. Betul bahwa Nabi SAW melakukan Isra itu menunggangi buruk. Ya, buruk itu hewan betul tunggangan seperti kuda, tapi tidak lebih kecil dan tidak lebih besar. Lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Tapi tidak seperti yang dikisahkan
atau di gambar buruk wajahnya cewek cantik, kita juga mau kayak gitu ya. Ini propaganda bagaimana mereka naudzubillah menghinakan Nabi, seakan-akan Nabi itu memang gila wanita, dan satu sampai perbangannya pun berwajah cewek. Ini penghinaan, ini tidak benar ya. Buruk kata Nabi berwarna putih, dan dia kalau sekali berlangkah seuji mata memandang. Subhanallah, wallahu a'lam. Yang pasti belum ada Lion Air, Superjet pun belum ada, yaitulah pesawat yang dihitungan Nabi, namanya Pak Buraq. Kemudian muslim. Nah, Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan mencium bau harum. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Mana? Bau apa ini kok harum sekali?" Kata Jibril, "Innaha masyitah." Dia ini adalah bau harumnya masyitah. Tahu masyitah ceritanya? Seorang wanita yang menyisiri putri Fir'aun. Masalah putri Fir'aun punya tukang sisir khusus tuh. Putri itu punya nggak tukang sisir? Ya, masyitah seorang tukang sisir putri Fir'aun yang menyisiri ya di kerajaan Fir'aun. Satu saat sedang menyisiri putri Fir'aun, sisirnya jatuh. Lalu ketika mau ngambil, masyitah bilang Bismillah. Lalu kata putrinya, "Man Allah?" Siapa Allah? Maka kata masyitah ini sebetulnya gelar, bukan nama. Masyitah tukang sisir, masyitah. Ada Siti Masyitah, berarti tukang sisir. Ya, masyitah ternyata tukang sisir. Makanya sisir itu adalah masalah mistur. Min shin pa itu sisir. Nah, tukang sisir masyitah. Kalau tukang cukur halaqah. Oke. Ada yang Siti Masyitah di sini. Berarti tukang cukur ya. Tukang sisir, ya udah. Oke. Ketika membaca mengambil sisirnya, wajib bismillah. Kata putri dia, "Mana Allah?" Siapa Allah? Kata Masyitah, "Allah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abak." Allah adalah Rabbu dan Rabbu bapakmu. Fir'aun yang mengaku jadi Rabb, mengaku jadi Tuhan. Kata anaknya, "Aku akan laporkan perkataanmu ini kepada abahku." Dia laporkan. Subhanallah, dibatalkan kepada Fir'aun, lalu diinterogasi sama Fir'aun, tetap dia katakan Allah Rabbi wa Rabbuk. Allah Rabbi dan Rabbu. Subhanallah, akhirnya dibawa yaitu dandang yang besar, ya, air bejana yang besar, direbus air di sana, dan dia memiliki 6 anak. Satu persatu diancam, kalau kau tidak mau kembali mengakui aku menjadi Tuhanmu, aku akan masukkan kau ke dalam bejana. Satu persatu dimasukkan, dan tetap dia bertegak. Terakhir dia dengan putri bayinya radhiyallahu anhu. Lalu ketika mau diceburkan putrinya, masih itu agak mundur, agak kasihan kepada putrinya. Tiba-tiba putrinya bisa berbicara, "Ya Ummah, wahai ibuku, jangan kamu takut, di situ ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau di atas kebenaran." Akhirnya dilemparkan bayinya, termasuk dia. Harum baunya tercium oleh Nabi ketika Nabi perjalanan Isra dan Allahu Akbar. Saya nggak bacalah cerita tentang wanita-wanita dahsyat, wanita gagah. Baca tentang bagaimana ibunya Imam Syafi'i dulu mendidik anaknya, Khadijah sebelumnya, istri Fir'aun bagaimana, sallallahu alaihi radhiyallahu anhu. Baik, masuk muslim, sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Bu, kalau sekarang ya naik unta sebulan lah. Ya, sampai ke Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi menanduk, mengaitkan mengikat buruknya. Makanya kalau kita ke Masjidil Aqsa itu ada tempat mengikat, ya kan, cincin tempat mengikat. Apakah itu yang benar? Ya, kalau tidak, yang pasti diikatlah buruk di sana. Dan Nabi melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu, ya, Pantala bi Jibril hatta atas sama dunia. Maka Jibril pun berangkat kembali bersamaku naik ke atas. Allah, naik pakai Apollo, ya,
Sampailah kami ke langit dunia. Ibu, saya ingin tanya, yang ibu lihat ini langit atau bukan? Lah, yang Anda itu tuh awan-awan. Tidak mungkin bisa melihat langit dunia. Kata Nabi, lihat, antara bumi dan langit pertama 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Antara langit ke langit 500 tahun perjalanan. Terus begitu sab'a samawatin tibaqa. Ya, 7 langit yang berlapis begitu terus. Di atas langit di sana ada lautan luas yang daratan sampai permukaannya 500 tahun perjalanan. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', kata orang Al-Quran, adalah arus singgasana Allah di atas air. Berarti kalau bocor, kalau hujan bocor seorang, enggak juga. Allah, kita wajib iman kepada Allah. Dan di sana nanti ada kursi, wasi'ah kursi samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu tempat injak kaki Allah. Ya, dan di sana nanti akan ada cerita Baitul Ma'mur dan sebagainya. Maka ma'asyar muslimin, ketika sampai ke langit dunia, ya, fasataha, maka Jibril ngetuk pintu. Langit itu ada pintunya. Abwabus sama. Yang Al-Quran sebut Abwabus sama. Jibril ngetuk pintunya. Maka pakilah dikatakan man hada, siapa? Maka Jibril kata, oleh Jibril. Ternyata nggak tahu ya. Yang di langit, yang di atas, siapa yang datang nggak tahu. Ini menandakan nanti lah. Bahwa malaikat juga tidak tahu yang enggak. Ya, man Jibril. Ya, siapa Jibril? Wa man siapa bersamamu? Qala Muhammad. Bersamaku Muhammad. Kira Muhammad ursil? Apakah Muhammad sudah diutus? Qala na'am. Ya, Muhammad sudah diutus. Maka penduduk pintu langit pertama mengatakan marhaban. Fa ni'mal majid. Masalah selamat kata tamu yang terindah di hari ini. Jibril dan Rasulullah yang diterima oleh penunggu langit pertama. Pada pertahan ketika sudah dibuka faidah iha Adam. Ya, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, hada abuk, hai Muhammad, ini abahmu. Hai hada abuka Adam, fasalam alaih, ucapkanlah salam kepadanya. Fasalamtu alaihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dari Rasulullah. Farada alaihi salam, maka ada pun menjawab salamnya. Maka ada mengatakan marhaban. Kata ada marhaban bin ibni Saleh, anakku yang sangat saleh. Ya, wan nabi saleh, dan nabi yang sangat saleh. Setelah itu melanjutkan ke langit kedua, sama, ketuk pintu lagi. Sampai ini, sah aja. Maka Jibril, bersama siapa Jibril? Muhammad, sama pertanyaannya. Sudah diutus Muhammad, sudah. Maka dibukalah pintu langit kedua. Ya, lalu diucapkan lagi marhaban. Begitu setiap langit diketuk, marhaban fadilul majid, yaitu tamu yang sangat baik, tamu yang terbaik. Kemudian dan tamu di langit kedua Yahya dan Isa. Ya, saudaranya dari ibu yang lain. Karena Ibrahim punya dua, ya. Ibrahim punya berapa istri, Bu? Punya dua, ya. Satu di Palestina namanya Sarah, yang satu di Waluginya lah, Johor. Yang satu di Mekah Hajar, ya. Maka itu bertemu dengan Isa dan Yahya. Maka Isa pun sama, Rasul mengucapkan salam, kemudian dijawab salam. Lalu kata Isa, subhanallah, selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian naik ke langit kedua, naik yang ke langit ketiga, masya Allah, sama, dimintakan dibuka, lalu disambut oleh malaikat. Tiba-tiba di sana bertemu dengan Yusuf alaihissalam, dan dikabarkan subhanallah, tatkala aku melihat Yusuf, Allah beri ketampanan Yusuf setengah penduduk dunia. Jadi setengah penduduk dunia ketampanannya sudah nyampe sama Yusuf. Sisanya dibagi-bagi ke kita. Ya Allah. Ibu-ibu nanti kalau ketemu Yusuf mohon ya. Khawatir nanti motor-motorin kalian. Jadi, khawatir ibu nanti motorin tangannya. Sebagaimana di dalam surat tadi, surat Yusuf.
Ya, ketika mereka mencibir istri raja, para dayang-dayangnya, lah istri raja keduga sama pembantunya. Akhirnya itu dayang-dayang semuanya dikumpulin, Yusuf suruh keluar lagi dan dikasih apa? Pisau sama apel. Bukan ngirisin pisau, apel ngirisin. Kayak gimana tuh ya, tampak gue ada bayangin gak usah. Bayangin suami sendiri yang berbahaya. Subhanallah. Maka bertemu dengan Yusuf, terus naik ke langit ke-4, bertemu dengan Idris. Langit ke-5 bertemu dengan Harun. Naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja ketika bertemu dengan Nabi Musa, setelah saling memberikannya itu sambutan, mengucapkan salam, Nabi Musa menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, apa yang kau membuat engkau menangis? Ya pada mengatakan kalau mayit, apa yang membuat kau menangis? Maka dijawab, ya, dia mengatakan, sebentar, ya, ya, sebentar, mana ini? Iya, kata Nabi Musa, subhanallah, seseorang yang datang setelahku, ya, dia datang setelahku tapi dia masuk surga sebelum aku, dan umatnya dijadikan umat terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk muslimin, dan akhir Nabi SAW naik ke langit ke berapa? Naik ke langit ke-7 dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Sama ketika bertemu Ibrahim, ada abu, ini abahmu, fasalim alaihi. Ya, berikanlah ucapan salam kepadanya. Kemudian masuk muslimin subhanallah. Ketika setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan, ketika naik ke langit ke-7, beliau diberikan susu dan madu. Susu dan racun. Susu, madu dan racun dan khamar. Ya, dihadapkan kepada Nabi susu, apa? Khamar dan madu. Fakta lilaban, maka Nabi memilih susu. Ya, lalu kata Jibril, ikhtartal fitrah, sungguh engkau telah memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Kalau madu kemahalan kali. Ya, kalau khamar haram. Tapi kalau susu, semuanya kita hidup dengan susu, termasuk susu ibu. Ya, nah kita menyusuinya. Ya, bayi disusui ibunya, kemudian hewan juga disusui oleh ibunya. Makanya kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Kemudian Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, diperlihatkan Sidratul Muntaha. Dan juga sebelumnya Nabi SAW diperlihatkan, Nabi melihat ke sebelah kanan, Nabi bersih. Nabi melihat sebelah kiri, Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Ketika Nabi melihat sebelah kanan, ternyata Nabi melihat roh Allah umatnya yang mendapatkan jaminan masuk surga. Ketika Nabi melihat sebelah kiri, Nabi melihat roh umatnya yang telah diantar masuk neraka. Bahkan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ayat yang diceritakan dalam di Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata Nabi SAW, lama ulija bi marad bi qaumin law atfaru min nu'as. Ketika aku dimi'ratkan ke langit, diperlihatkan kepadaku orang-orang yang memiliki yaitu kumpul dari tembaga, yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencabik wajah-wajah dan dada mereka. Maka faqultu man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Qala alladziina yakuluna luhuman nas, mereka yang suka menggibah, memakan daging manusia. Na'udzubillah. Dikatakan kepada Nabi SAW, yaitu orang yang diadab ya di neraka. Kemudian yang selanjutnya juga yang diperlihatkan orang, kata Nabi, ra'aitu lailatan usriya bi rajulan, aku di malam aku diisrakan, dimi'rajkan, aku lihat seseorang yasbahu fi nahrin, dia sedang berenang di sungai, tapi sungainya sungai darah. Na'udzubillah. Sungainya sungai darah. Wa yakun bi hijaratin, ketika dia sudah mau datang ke tepian, maka dilempar dengan batu masuk ke mulutnya sehingga dia terlempar. Begitu terus tidak bisa sampai ke tepian. Maka menghakul dari Jibril,
faqala akilu riba, mereka para pemakan riba. Na'udzubillah. Ya, dan seterusnya dari yaitu adab-adab Allah SWT yang diperlihatkan oleh Nabi kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sampailah ke Sidratil Muntaha, di tempat Jibril tidak sampai. Lalu di sanalah dapat Swababun Ali khamsina salatan, maka diwajibkan atas Nabi diturunkan pensyariatan 50 waktu sholat. Nah ini maksudnya 50 waktu nggak masak-masak Ustaz ya, 50 waktu ya. Wabulat alaihi khamsina salatan, maka dipadukan kepadanya 50 kali sholat. Kemudian sudah yang Nabi turun sudah. Akhirnya Nabi turun ketika sampai di langit ke-6 ketemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Qala qulibat alaihi khamsina salatan, Allah berpadukan atasku 50 kali waktu, 50 kali dalam sehari. Inna ummata la tatik, ya, farji falyastaghfir, umatku tidak akan kuat Muhammad. Aku saja ini Bani Israel yang badannya gede-gede gini nggak kayak kamu, ya kan aku saja sangat sulit untuk mengarahkan Bani Israel. Maka minta keringanan, maka faraja'tu ila rabbi, aku kembali kepada Rabbku. Kemudian fakhaffafa alayya asra, maka dikenyangkan 10. Turun lagi, nyampaikan Musa, gimana? Dapat 3, dapat 10, balik lagi. Umatku tidak akan kuat. Maka balik lagi Nabi SAW. Terus begitu sampai diringankan sampai 10 waktu. Ya, ketika sampai ke 10 waktu, maka Musa bertemu dengan Nabi sama. Hai Muhammad, umatku tidak akan mampu. Balik lagi. Akhirnya Nabi balik lagi, lalu ditetapkanlah 5 waktu. Pas datang ke Musa, Rasul Muhammad tidak akan kuat umatku dengan 5 waktu. Balik lagi, aduh fastahyitu Rabbi, tak terlalu malu buat baik terus. Ya, maka kata Allah, ya, la yubaddilul qawla ladayya, sudah Muhammad tidak akan lagi aku ganti, tidak akan aku peringatkan. Dia khamsun, ya, dia 5, tapi takarannya seperti mereka melakukan 50 waktu. Karena wal hasanatu bi asyri amsalha, takaran umum dalam pahala, dalam kedudukan pahala dalam agama kita, satu kebaikan berapa kali? 5 dilipat menjadi 10 kebaikan. Tapi masa muslimin akhirnya Nabi pun turun, dan subhanallah, dalam riwayat Nabi diikuti oleh seluruh Nabi, diantar oleh seluruh Nabi dan Rasul, ya, sampai Masjidil Aqsa dan melakukan sholat pertama, sholat subuh. Dan Rasulullah yang mengimami seluruh Nabi, nggak usah dipikirin diimani saja gimana, udah pada mati semua kan, ya. Maka Nabi mengimami seluruh Nabi di Masjid Aqsa. Oleh karena itu Masjidil Aqsa itu masjidnya para Nabi. Allahu Akbar. Semoga insya Allah ya segera akan datang waktunya orang-orang Yahudi akan diperangi, dihanguskan oleh kaum muslimin sampai tidak ada batu dan pohon, kata Nabi, kecuali teriak, hei muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh. Illa zarqat, kecuali pohon zarqat. Baik, masuk muslimin, dari cerita yang tadi sudah sebatkan, ya, kita keluarkan faedah-faedahnya. Berapa menit lagi? Semoga cukup. Ya, baik. Ya, kita keluarkan faedah-faedah, hikmah-hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Ya, faedah yang pertama, sebagian sudah saya sebutkan. Ya, faedah yang pertama, hikmah yang pertama, 1, hukum khilaf, terjadinya perselisihan tentang kapan Isra Mi'raj, ya, li'adami khususiyatil ibadah fi, karena memang tidak ada ibadah khusus terkait itu. Jadi terjadi khilaf para ulama tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj karena memang tidak ada kekhususan ibadah terkait dengan itu, baik ibadah pribadi maupun ibadah jemaah.
apalagi sampai tanggal merah. Ya, bahkan tadi saya sebut bahwasanya 27 Rajab ini pendapat yang sangat tertolak. Kenapa? Karena Rajab sebelum Ramadan. Sementara Khadijah wafat dan Abu Thalib di bulan Ramadan. Dan ketika wafat Khadijah belum diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi sayangnya, dan tentunya ini mohon maaf buatan sebetulnya, maaf ya, Isra Mi'raj, Maulid, ya, Nisfus Sya'ban, bla 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 dan seterusnya, ini adalah dibuat-buat oleh orang Syiah yang berkolaborasi dengan kaum Sufiyah. Ya, jadi sumbernya sebetulnya dari kaum Syiah. Nah, yang kedua, ikhwan, pelajaran kedua, subhanallah, perjalanan Isra tadullu ala azamatillah, menunjukkan keagungan Allah, haitsu innahu ala kulli syai'in qadir, menandakan bahwasanya Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Allahu Akbar. Makanya Bu, jangan pernah putus asa dengan Allah ya. Yang sakit jangan putus asa sehat, yang kismin jangan putus asa kaya, yang belum dapat jodoh jangan putus asa tidak dapat jodoh, yang lagi sulit jangan putus asa. Ya, selama yang penting kita ini yakin dengan Allah, dekat dengan Allah. Lihat memperjalankan Nabi saja, Bu, diceritakan tempat tidur Nabi masih hangat. Yang ketika Nabi pulang dari Mi'raj, bayangkan dari sini, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, meski Sidratul Muntaha dengan cerita yang banyak tadi, kembali setelah subuh ketika masih gelap, Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ya, maka jangan pernah kita putus asa dengan Allah. Tinggal kita meminta, kita dekat, kita dengan kuatkan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasanya tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan pernah ya kita menganggap Allah tidak mampu melakukan A dan B dan C yang kita ingin dapatkan. Yang selanjutnya, kama tadullu ala ayatillahil 'azama fi khalqi. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj juga menunjukkan subhanallah besarnya tanda-tanda besarnya tanda-tanda kebesaran Allah. Banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat Bu, Masya Allah, langit tujuh lapis ya. Kemudian Nabi diperlihatkan neraka. Bahkan Nabi diperlihatkan Baitul Ma'mur. Di atas ada Baitul Ma'mur, Nabi diperlihatkan. Ya, di mana masuk malaikat 70.000 setiap hari, keluar tidak pernah kembali lagi. Makanya ya langit itu penuh dengan para malaikat. Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini penting. Fi dalalatun ala uluwillah ala khalqih. Cerita Isra Mi'raj sebagai bukti Allah itu di atas. Uluwillahi ala khalqih. Allah itu di atas. Wa annahu fawqal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah beristiwa bersama di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Ibu dulu maaf sekali, luar biasa. Tiap tahun Isra Mi'rajnya begitu meriah. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Jawabannya di mana? Loh, iya kan? Andai kata Allah di mana-mana, ngapain Nabi ke Sidratul? Ngapain Nabi ke atas? Ya, maka jelas Ibu, seperti matahari di siang bolong. Jelas Al-Quran dan Sunnah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas. Ya, Allah berada di atas. Beliau dia berkehendak berada di atas. Dan jangan kita bicara dalil, fitrah kita pun mengakui itu. Saya ingin tanya Ibu, ketika Ibu bilang Allah, Allah, lalu ngangkat tangan, lalu kira-kira kemana menuju mata kita? Kemana menuju hati kita? Kemana menuju tangan kita? Semakin kuat Allah, semakin kuat. Allah, Allah, Allah. Ya, maka fitrah kita pun mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ketika kita kening kita di tempat yang sangat rendah, aku katakan Maha Suci Allah dari kerendahan, dan Dia berada di atas yang sangat tinggi. Aamintum man fis sama ayyasifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Makanya orang kampung suka bilang gini, gua mau hidup gimana di atas aja. Si bos. Ya. Tetapi Ibu,
Tuh, Ustaz gimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Yes. Suatu saat suami ibu bilang gini, lagi gombal ibu, dia mau minta poligami kayaknya. Suami ibu bilang gini, apa manggilnya bu? Neng apa? Dek atau apa ya? Pokoknya nanggil istrinya, hai sayang, Masya Allah. Hari ini kita duduk berdua bersama rembulan. Itu majas yang diterima dalam bahasa Indonesia. Duduk bersama rembulan. Oke? Ya. Apakah bermakna bersama rembulannya datang? Tidak. Jadi bersama itu tidak mesti. Iya. Istriku tercinta, aku senantiasa bersamamu di hatimu. Atau engkau bersamaku di hatiku. Mana nggak ada sih. Bersama itu nggak mesti nempel, nggak mesti dekat. Ya, bahkan bahkan kebersamaan Allah lebih kuat daripada saya dan ibu. Contoh, ya, saya ingin tanya, ibu-ibu ke saya lebih dekat apa Allah kepada ibu? Allah. Apa buktinya? Apa yang di hati ibu saya tidak tahu. Allah, jangan berbisik, gertak yang ada di hati kita, Allah tahu. Berarti Allah lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Tapi maksudnya di sini kedekatan ilmu, kedekatan pengawasan, pendengaran, penglihatan, adapun zatnya di atas arsy. Dan Allah tidak butuh arsy. Allah tidak butuh arsy. Baik, jadi jelas bahwasanya ibu-ibu, ya, perjalanan Isra Mi'raj, pelajaran yang sangat penting. Akidah Ahlussunnah, Allah di atas. Lanjut. Selanjutnya, ulu manzilatir Rasul indallahi wa huwa sayyidul anbiya wa waladi Adam. Allahu akbar. Bersyukurlah kita kepada Allah. Yaitu ketinggian kedudukan Rasul di sisi Allah. Sangat tinggi dahsyatnya kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Ya, sampai dia diundang, ya, ke sisi Allah, ke tempat yang seluruh nabi tidak sampai. Seluruh nabi, bahkan Jibril tidak sampai ke tempat tersebut. Subhanallah. Ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Malah kita tidak bangga dengan Muhammad sebagai nabi kita. Tidak bangga dengan agamanya, tidak bangga dengan tuntunannya, tidak bangga dengan yaitu sunnahnya lah. Muhammadnya sudah wafat, tapi agamanya tidak pernah, ajarannya tidak pernah, dan itulah yang menyelamatkan kita sampai kiamat. Ya, maka muslim kita harus bangga, kita bersyukur memiliki nabi yang pernah diangkat ke tempat seluruh nabi tidak sampai. Ya, kemudian yang selanjutnya yang keenam, inna ma'al usri yusra. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj juga kita bisa mengambil bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, kata ulama, ajib, menakjubkan. Nabi ditolak oleh penduduk bumi, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh, tapi diterima oleh penduduk langit. Bahkan disambut oleh para nabi, oleh para malaikat, bahkan diangkat ke sebuah tempat Sidratul Muntaha yang di situ ada Jannatul Ma'wa. Maka Nabi pun diperlihatkan, Nabi diperlihatkan Al-Kautsar, Nabi diperlihatkan apa? Nanti itu istananya di surga. Allahu Akbar. Pelesiran ya. Itu adalah tamasya ketika dia dihina di bumi, Allah terima di langit. Lanjut. Maka di sini juga pelajaran bagi kita. Selanjutnya, ahamiyatu ta'alatul qalbi qabla liqabuli risalah. Pentingnya kesucian hati untuk bisa menerima risalah dan perintah. Ini penting bagi kita. Ya, ibu-ibu, kenapa ibu-ibu sami'na wa ata'na? Kapan? Ketika hati kita suci. Lihat, Muhammad sebelum jadi nabi dibelah dulu dadanya. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, mau menerima syariat tertinggi, dibelah lagi dadanya. Di sini pentingnya, makanya Allah katakan qad aflaha man tazakka. Bahagia orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, karena memang tidak mungkin seseorang bisa menerima ya keimanan, menerima perintah Allah, larangan Allah kalau di hatinya ada noda dan dosa. Kenapa ibu? Ini yang jadi alay, ini jadi jablay. Karena hatinya kotor. Kenapa ngaji ini? Karena hatinya bersih. Kenapa begitu taat dengan Allah, begitu sempurna menutup auratnya? Karena ngaji, hatinya sudah mulai dibersihkan.
tazkiyatun nufus. Lihat Nabi dibersihkan dulu dadanya. Sebelum jadi Nabi, di umur 4 tahun dicuci dulu sama Jibril. Sebelum Isra Mi'raj dicuci dulu sama Jibril. Allah. Ini pentingnya kesucian hati, ya. Naam. Kemudian yang ke-9, al-imanu bil malaikah. Kita wajib. Yang ke-8. Oke, ya. Al-imanu bil malaikah yaitu kita mengimani adanya malaikat. Kita beriman. Itu rukun iman. Ya. Bahkan malaikat itu diciptakan untuk siapa, Bu? Kita bersyukur dan kita mencintai wajib malaikat. Saya ingin tanya, ibu-ibu, amalan ibu dicatat sama siapa? Ketika di perut ibu-ibu yang niup roh siapa? Malaikat. Sebentar lagi ini turun hujan siapa? Malaikat. Allahu Akbar. Malaikat diciptakan untuk kita dan malaikat sangat saleh. Kita wajib mencintai malaikat. Kemudian yang ke-sekian, yang ke-10. Yang ke-9. Al-imanu bil anbiya'i wa rusul. Oh, ini penting nih. Kita wajib mengimani para nabi dan rasul wa hum ahya, dan mereka hari ini hidup fi alamir ruh, tapi di alam ruh, bukan alam dunia. Sekali lagi, Bu, kita wajib mengimani para rasul dan mereka semuanya hidup. Ya. Hidupnya di mana? Tentunya di alam yang berbeda. Alam ruh atau alam barzakh yang tidak menyerupai alam dunia. Oleh karena itu, ya, jangan sampai dengan hadis dengan cerita ini lalu kita nyambat-nyambat Nabi. Nyambat-nyambat siapa? Musa, Nabi Isa. Lo kan masih pada hidup. Iya, hidup, tapi di alam yang berbeda. Maka ketika kita misalkan ya Isa, ya Musa, ya Harun, ya Idris atau yang lainnya, maka syirik. Ya, maka kita telah minta kepada Allah. Ya, kenapa? Karena alamnya berbeda. Adapun saya minta tolong sama ibu doakan saya. Ibu atau minta doa ke saya, itu boleh, tidak masalah. Itu alamnya sama. Kita minta doa sama ibu kita, sama kiai kita, sama ustaz kita, it's okay. Ya, tapi meminta kepada yang gaib lah. Ini dari bagian dari kesyirikan. Jadi para nabi itu hidup sebagaimana, Bu, para syuhada, para sholihin, orang-orang saleh hidup di sisi Allah, ya, dan mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, al-anbiya ikhwatun yuhibbu ba'dhum ba'dha. Oh, masyaallah. Para nabi itu ternyata bersaudara, saling mencintai satu sama lain. Allahu Akbar. Ya, bahkan di sini, ya, Nabi Musa sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Musa sangat mencintai Nabi Muhammad sampai ketika dapat 50, siapa yang suruh musuh? Nabi Musa. Ya Allah, kenapa pengikutnya membunuh pengikut Nabi Muhammad? Yahudi. Ya, para nabinya saja bersalah. Nah, ya, nahnu ma'syarul anbiya, kata Nabi. Kami ini para nabi ikhwatu Allah, saudara seibu. Ya, saudara sebapak. Ya, gitu. Agama kami satu, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, al-imanu biwujudil jannati wan nar. Iman, kita wajib beriman tentang adanya surga dan neraka. Allahu Akbar. Surga sudah disiapkan. Allah, sempurna sudah. Tinggal nunggu ibu-ibu masuk. Neraka juga sudah disiapkan. Kita wajib mengimani karena Allah katakan uiddat, sudah disiapkan. Surga lil muttaqin, yang ini lil kafir. Kemudian yang selanjutnya, al-iman billahi wa min sifatihil kalam. Mengimani di antara sifat Allah al-kalam. Allah berbicara. Kita wajib mengimani di antara, Bu, Masya Allah. Memang kita nggak nyampe sih ke Sidratul Muntaha. Nggak sampai sih kita langsung interaksi dengan Allah. Tapi jangan lupa, di depan ibu ada kalamullah. Ya, ada Al-Quran. Sangat mudah kita interaksi dengan Allah. Langsung. Ya, perintahnya, larangannya, tentang dirinya. Makanya jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Maka di sini, ya, kita wajib mengimani bahwasanya Allah di antara sifatnya, Allah berbicara. Didengar, ya, dengan lafaz dan hurufnya. Sedikit lagi. Ya, bahwasanya yang selanjutnya, yang keberapa? Innallaha lan yura fid dunya. Di antara pelajarannya, akidah Ahlussunnah, Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Wa innahu sayara yaumal qiyamah.
tapi Allah bisa dilihat di hari kiamat. Apa ini, Bu? Nah, jadi para sahabat ketika Nabi ditanya, "Ya Muhammad, atara rabbak?" Hai Rasulullah, ya Rasulullah, atara rabbak? Apakah engkau dahulu ketika Mi'raj melihat Rabbmu? Apakah sambil melihat Allah? Apa kata Nabi? Nurun anna ara. Kata Nabi, ada cahaya bias yang menghalangi aku bisa melihat dia. Oh, dan ini persis seperti ketika Nabi Musa, ya, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah tolong aku pengen melihat engkau. Qala lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku. Maka sepakat dari sunnah ibu-ibu. Jadi kalau ada orang, Ustaz, tadi malam anak ngimpi ketemu Allah. Nah, ini dongeng gitu. Baik dalam keadaan mimpi atau sadar, jangan dipercaya. Akidah Ahlussunnah menetapkan Allah lentah, tidak akan dilihat di dunia. Namun alhamdulillah, apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu nanti wajah berseri-seri karena mereka bisa melihat Allah. Maka nanti di kiamat kata Nabi, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini, tidak saling sikat-sikut, maksudnya tidak berdesakan. Ibu, penduduk surga ditanya sama Allah, hal azidakum syai'an? Penduduk surga mau ditambah nikmat? Kalau kata penduduk surga, nikmat apa lagi ya Rabb? Nikmat apa lagi? Sudah cukup, segala-galanya telah diberikan. Akhirnya fakashafal wajh, fakashafal hijab an wajhi, maka Allah membuka tabir dari wajahnya. Subhanallah, ketika penduduk surga melihat wajah Allah, mereka semua lupa dengan semua kenikmatan Allah, kenikmatan surga. Sebuah nikmat yang paling dahsyat nanti di hari kiamat, nikmat melihat wajah Allah. Makanya di antara doa Nabi apa? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan bisa melihat wajahmu yang mulia. Allah, semoga kita bisa melihat wajah Allah. Nah, tapi dilihatnya di surga. Dilihatnya di surga. Ibu ke surga dulu ya. Gitu. Mati juga nggak jamin surga lagi. Lanjut. Yang keberapa? Sunniyatu tarhib dimanjaa. Disunahkan untuk tarhib. Marhaban. Nah, disunahkan. Jadi memberikan sambutan hangat, sambutan gembira, sambutan ceria, itu di antara sunnah Nabi, sunnah para Nabi, bahkan malaikat. Dia tadi acap kali masuk ke pintu apa, ke langit, marhaban, marhaban, marhaban. Begitulah muslim sesama muslim, saudara sesama saudara, tetangga sesama tetangga. Ketika saudaranya datang, marhaban dengan wajah ceria, apalagi dan senyuman. Lalu yang kesekian selanjutnya Pak, fadlu ifsa'is salam, keutamaan menyebarkan salam. Masya Allah, salam ini ternyata di semenjak di langit ke-7 sana Pak. Langit 2, langit 1, langit 2, terus acap kali bertemu dengan para nabi, Jibril bilang salam alaih, ucapkan salam. Pas salam tu farad alaihi salam. Allahu akbar. Jadi salam itu penghormatan langit dan bumi. Kata Nabi, awal apa namanya? Kata Nabi, absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, berikan makan, dan yaitu salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, kau akan masuk surga dengan selamat. Allahu akbar. Ya, ketemu assalamualaikum. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi, adamati sya'nis salat anha furidat fawqa sab'i samawat. Allahu akbar. Agungnya, dahsyatnya kedudukan salat. Seluruh syariat Jibrilnya yang turun ditugaskan menyampaikan kecuali salat. Jibrilnya suruh bawa Nabi menuju langit ke-7. Untuk kewajiban salat, Nabinya yang diundang, bukan Jibrilnya yang turun. Makanya ibu, Masya Allah, jangan sampai kita diremehkan sholat. Sholat itu 7 tahun perintahkan, kata lagi 10 tahun capek. Ya, diselepet ya. 10 tahun dipukul. Pas duhur pukul, nak sholat. Masih ngeyel, pukul. Tapi rangkul lagi nanti, asar pukul. Terus begitu. Kalau masih ngeyel, tidak mau sholat.
Allahu Akbar. Sholat ini ibadah tertinggi. Bahkan kita dihidupkan ini sebetulnya untuk nunggu sholat. Dari subuh nunggu ke zuhur, zuhur nunggu asar, terus dan segitu. Dan sholat tentunya Allahu Akbar tidak ada masa liburnya kecuali ibu-ibu. Ya, ketika haid, sakit sholat, sehat apalagi, mukim sholat, musafir juga sholat. Nah, sholat ya selama masih ada hayat di dalam badan, masih ada akal di dalam diri kita. Kemudian selanjutnya taisirul ibadi, yaitu yang selanjutnya Allah senantiasa menginginkan kemudahan untuk hambanya dengan meringankan jumlah rakaat jumlah waktu sholat. Allah memang luar biasa. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Di antara kemudahannya alhamdulillah yaitu diringankannya sholat dari 50 menjadi 5, tapi takarannya 50. Kemudian yang selanjutnya ikhtiarul halal final fitrah. Ya, memilih yang halal bagian dari fitrah. Ya, Nabi milih susu apa khamar tadi? Susu. Saya ingin tanya Bu, khamar di kala itu sudah diharamkan belum? Belum. Khamar itu diharamkannya di Madinah belum. Paham ya? Kan Nabi suruh minum khamar, milih khamar, susu atau madu. Madu kemahalan Bu, nggak semuanya beli madu kan? Ya. Dan Nabi pilih susu karena kita pun hidup dengan susu, ya, susu emak atau susu apa ya, susu kambing ya, susu gitu kan, hidup kita dengan susu. Dan Nabi tidak pilih khamar. Maka kata para ulama, ikhtiarul halal jadi penting. Memilih perkara halal itu bagian daripada fitrah. Sebetulnya, maaf nih, ketika Anda memilih yang haram, fitrah Anda berontak. Makanya tidak sedikit, bukan tidak sedikit, di antara tanda bahwasanya fitrah Anda masih suci, melakukan maksiat di sini galau. Dosa itu sesuatu yang membuat galau hati. Kenapa? Karena ada penolakan. Ya, makanya di sini sekali lagi memilih yang halal bagian dari fitrah. Ketika memilih sesuatu yang haram, fitrah Anda akan berontak sehingga terjadi kegalauan. Kemudian yang selanjutnya, anna syariat Nabi yansahu ma qablahu min asy-syara'i. Bahwasanya syariat Nabi menghapus seluruh syariat, ya. Baik. Sehingga Nabi pun menjadi imam untuk seluruh nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Ya, berarti Bu, saya ingin tanya, kalau Nabi Muhammad jadi imam, makmumnya ngikutin nggak? Ngikutin. Ya, oleh karena itu lihat nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman mengikuti syariat Rasulullah. Lalu kata Nabi, laukana Musa hayyan, andai kata Musa hidup, tidak ada jalan kecuali harus mengikuti aku. Jadi semua syariat batal, semua syariat itu tidak lagi berlaku, expired ketika sudah datang syariat Rasulullah. Sehingga Rasul pun jadi imam, semuanya jadi makmum mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi, fadilatus sahabat, keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat yang langsung meyakini kabar Isra dan Mi'raj. Khususnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan yang terakhir, keutamaan umat ini, di mana umat ini umat terakhir tapi umat terbaik, umat paling belakangan tapi pertama masuk surga. Alhamdulillah, ya. Barakallahu fikum, masul muslimah, mohon maaf, ya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Monggo, mungkin di sisa waktu sedikit ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz ambil cerita yang baru saja disebut dan kita catat adalah versi dari yang Ustaz tadi sudah disebarkan kepada hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Betul. Berarti ini juga yang kita dengarkan dari dulu zaman sekolah sampai kita ini seperti ini. Betul. Memang semuanya di ada hikmahnya sudah Ustaz sebutkan. Ya. Terus, jadi ya. Di tiap langit Ustaz sudah sebutkan nabi-nabi yang tadi ya kan. Nabi, ya. Juga ada penolakan. Kita pernah dengar gini kan,
dia datang ke Adam, dia tidak bisa ini, itu di padang mahsyar. Oh, itu padang mahsyar. Ya, lalu sebenarnya kan Nabi banyak ya Tat ya, betul. Nabi Rasul. Betul. Kebetulan yang disebutkan di padang mahsyar Betul. sama ya Tat dengan yang ini. Ya. Berarti ada fadilah khusus. Betul. Pada Allah yang memilih Nabi yang itu lagi Tat ya. Ya. Dan apakah itu ada hadisnya kenapa sampai itu lagi yang sama di padang mahsyar dengan di kejadian Isra Mi'raj Tat? Iya. Barakallah. Pertanyaan sangat bagus. Pertama, kita wajib yakini Nabi bertingkat-tingkat. Ya, dan Rasul juga. Tingkatan Nabi tertinggi atau Rasul tertinggi Rasulullah SAW. Setelah itu Rasul ulul azmi. Ya, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ya, dengan Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Muhammad SAW. Ini 5 ulul azmi tertinggi. Ya, dan itulah nanti yang didatangi di padang mahsyar, ditambah 1 Adam sebagai abahnya. Ya, Rasul ulul azmi, para penghulu Rasul yang 5 tadi nanti yang didatangi di padang mahsyar untuk diminta syafaat agar Allah segera menetapkan yaitu keadilan atau pengadilan di padang mahsyar. Hanya 1 tambahannya itu Adam karena dia bapak seluruh nabi dan seluruh manusia. Adapun yang ditemui di langit tadi tidak semuanya ulul azmi yang disebutkan. Contoh yang disebutkan Harun, yang disebutkan Idris, yang disebutkan Yahya, ya, kemudian juga Yusuf bukan nabi ulul azmi, ya. Nah, ini menandakan bahwasanya tidak berarti bahwasanya jadi Ustaz, apakah ini memiliki kekhususan? Betul. Ya, semuanya memiliki kekhususan, tapi tadi tingkatannya Muhammad ulul azmi, lalu setelah itu para nabi, para rasul, setelah itu nabi dan para nabi dan rasul, setelah itu para nabi. Jadi tingkatannya begini: Muhammad ulul azmi, lalu setelah itu nabi dan rasul dan para nabi. Ya, para nabi dan rasul karena tidak setiap nabi rasul, walaupun ada setiap rasul nabi. Adapun penyebutan beberapa orang tadi, ya, bukan berarti bahwasanya di langit tersebut hanya para nabi itu tersebut, hanya nabi itu saja. Cuma memang yang diceritakan adalah nabi-nabi yang disebutkan tadi. Nah, ketika Nabi turun dari Sidratul Muntaha, diikuti oleh seluruh nabi dan rasul. Yang sholat subuh. Seluruh nabi dan rasul. Ya, di mana Nabi melakukan sholat subuh di Masjidil Aqsa dan mengimami seluruh nabi dan rasul. Ya, sehingga Nabi pun ketemu semuanya. Cuma secara harus kalau nemuin semuanya waktunya pendek soalnya, Bu. Harus balik lagi soalnya. Sehingga cuma beberapa orang yang ditemui oleh Jibril. Adapun tentang keutamanya tadi, ya pasti semuanya memiliki keutamaan, ya. Baik. Semoga kita nanti dipertemukan dengan para nabi. Juga ada waktunya Tat ya. Jadi dibelek sampai dia turun lagi itu dari malam sampai subuh. Dari ba'da Isya. Ba'da Isya sampai subuh. Dari ba'da Isya sampai menjelang subuh misalnya, kemudian langsung naik lagi ke Masjidil Haram dan masih gelap. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain yang bertanya? Silakan. Bismillah. Pak Ustadz, yang mengenai nomor 19 syariat Nabi menghapus syariat sebelumnya. Yes. Berarti para nabi-nabi yang terdahulu agamanya, para pengikut nabi-nabi yang terdahulu itu otomatis dia nanti udah muslim atau bagaimana? Pertanyaan bagus. Ya. Siapa muslim itu, Bu? Muslim itu ada muslim umum, seluruh manusia yang mengimani nabinya di zaman itu. Makanya kaum pengikut Nabi Musa, mereka muslim ketika Nabi Musa masih hidup. Pengikut Nabi Isa muslim ketika Nabi Isa masih hidup. Nah, namun ketika sudah wafat, apalagi ketika diutus Rasulullah SAW, saya ingin tanya ibu, kapan Yahudi menjadi kafir? Ketika mereka tidak mau beriman dengan nurunnya Nabi Isa. Mereka tidak beriman dengan Isa alaihissalam, maka kafir. Kapan Nasrani menjadi kafir? Yahudi kafir kuadrat. Ya, ketika mereka tidak mau memilih Nabi Muhammad SAW, maka kafir. Yang tidak mau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kafir.
sebagaimana orang Yahudi yang tidak mengimani Isa kafir. Begitu terus. Nah, hanya saja bedanya Nabi dengan para nabi sebelumnya. Kata Nabi SAW, "Bu'istu ila kafatin nasi ammatan." Aku ini yang terkhusus, saya diutus untuk seluruh manusia. Ya, wa innamal anbiya bu'itsa ila qaumihi khassatan. Adapun para nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Yaitu makanya kan Nabi Musa, Nabi Isa kalau dalam Al-Quran disebut ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kalau Rasulullah ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal Quraisy. Ya ayuhan nas, ya panggilan untuk manusia. Nah, maka dan ya seluruh syariat ketika ya sudah datang syariat Rasulullah SAW, maka syariat sebelumnya sudah tidak berlaku, expired. Ya, tapi makanya oleh karena itu yang di zaman Nabi Musa mereka Muslim, yang di zaman Nabi Isa, tapi bila mereka mengaku ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa hari ini, sementara mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW, maka mereka kafir. Oleh karena itu siapa kafir? Sangat jelas, yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu kafir. Yang mereka di neraka abadan abada kalau mereka mati di atas kekafiran. Nah, baik. Satu lagi saja. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya, setiap nabi itu kan mengajarkan ketauhidan. Betul. Ya. Yang dari dahulu saya pengen tahu, kan perintah sholat itu diwajibkan ketika Nabi Muhammad SAW Ya. Isra Mi'raj. Yang saya tanyakan, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sholat. itu sudah sholat atau belum? Pertanyaan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan ayat tentang seorang ibu namanya Maryam. Apa kata Allah? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kau kepada Rabbmu. Ya, wasjudi warka'i, dan sujud dan ruku'lah bersama orang yang rukuk. Ya, sholat itu ada syariat sebelum kita. Judulnya sholat. Di situ ada sujud dan rukuk. Ya, hanya saja tidak, tentunya tidak 100% sama tata caranya. Tapi intinya sujud dan rukuk itu dilakukan. Oleh karena itu tadi Nabi Musa ketika dia turun, Rasulullah turun mendapatkan 50 waktu, kata Nabi Musa, Muhammad, umatku ini badannya gede-gede, dikasih 50 waktu, banyak yang kolep, banyak yang gak kuat, sudah sana minta panggilan lagi. Ini menandakan bahasanya, nah sholat itu syariat orang sebelum. Jadi gini, nah, oleh karena itu ibu-ibu, syariat umat sebelum kita itu ada dua. Ada syariat yang betul-betul tidak lagi dilakukan. Contoh apa? Apa? Nabi kan tapak tuh dulu di Gua Hira. Kapan? Sebelum jadi Nabi. Apa? Bertapa. Oke. Maaf. Ya. Nabi bertapa. Bertapa itu apa? Menyendiri, mengingat Allah. Ini syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi di kala itu belum jadi Rasul, belum jadi Rasul Nabi masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Maka Nabi pun bertapa sebulan di Gua Hira sampai dapat wahyu. Nah, ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, ternyata apa itu tidak lagi jadi syariat kita. Diganti dengan i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Itu pun cuma ya 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Nah, contoh lagi ya Pak. Contoh lagi itu yang tidak dilanjutkan. Ada yang dilanjutkan, contoh apa? Haji. Hajinya syariat Nabi Ibrahim, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa dan Marwah. Ya, termasuk adalah sholat. Sholat ini syariat sebelum kita dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, namun dengan waktu dan cara yang berbeda. Tapi inti sholat, rukuk dan sujud terjadi. Ya, nggak mungkin kan di zaman Nabi Musa baca Al-Fatihah, Fatihahnya belum turun. Nah ya, di zaman Maryam nggak mungkin baca surat Al-Falaq dan An-Nas, belum turun Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sholatnya terjadi, tapi caranya yang berbeda. Terakhir ya. Assalamualaikum. Ini luar biasa mengenai Isra Mi'raj. Nah. Jadi sebenarnya intinya ternyata kita mendapatkan perintah sholat di sini. Ya, di antara intinya. Di antara intinya.
bertanya. Nah ini Ustaz, kalau mengenai sholat, bahwa kita tahu bahwa sholat itu ternyata menghindari perbuatan keji dan munkar. Setelah itu kita juga tahu bahwa sholat itu adalah nanti yang pertama kali kita akan dihisab adalah sholat kita. Nah Ustaz, kita udah pada tahu semua mengenai sholat. Tapi ternyata kok bukan jaminan ya bahwa dengan sholat, padahal Rasul itu sudah jelas-jelas jaga sholatmu seperti sholatku. Betul. Tapi ternyata tidak jaminan. Bagaimana? Ya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah sholat keji lagi, mungkar lagi. Bahkan setelah sholat, maaf, buka aurat lagi. Setelah sholat, riba lagi. Setelah sholat, korupsi lagi. Dan seterusnya. Yang saya ingin tanya, yang bohong Allah apa Anda? Yang dusta kita, bukan Allah. Berarti ada why. Kenapa? Ada apa dengan sholat kita? Berarti ada yang salah dalam sholat kita. Oleh karena itu saya singkat ya, sempurnakan 5 perkara. 1, ikhlas. 2, khusyuk. Ikhlas, khusyuk. Yang ketiga, ikuti sunnah. Tata cara sholat seperti sholat Nabi. Ya, yang keempat, di waktunya, jangan suka mundur-mundur waktu. Kalau bisa di awal waktu. Sekali lagi, ikhlas, khusyuk, sesuai dengan tata cara Nabi. Kemudian di waktunya atau di awal waktunya. Yang terakhir, berjamaah bagi laki, berjamaah bagi laki-laki di masjid. Maka itulah yang disebut aqimus sholat, tegakkan sholat. Saat ini yang banyak cuma ngelakoni sholat. Yang penting ngelakoni, ya, menggugurkan kewajiban. Adapun sempurna atau tidaknya, masuk Pak Bu, punten, saya ingin tanya. Kita ini Rasul dulu, kalau lagi galau, lagi dalam keadaan sedih, beliau sholat. Dalam keadaan berat, sholat. Kita sebaliknya, sholat malah jadi berat buat kita. Satu saat, subhanallah, disebutkan di zaman sahabat, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, ketika dia terkena panah, lalu mau dicabut panahnya, ya, panah yang menancapnya mau dicabut. Lalu kata Ali, dakni usalli, biarkan aku sholat dulu. Biarkan aku sholat dulu. Maka sholatlah Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika sholat dicabutlah. Kata Ali, cabut ketika aku sholat. Ketika sholat, maka begitu konsentrasi, begitu wajah dari foto sesuatu. Aku hadapkan totality, hatiku, wajahku, badanku, semua konsentrasiku, betul-betul totality. Dicabutlah itu. Setelah salam, sudah dicabut belum? Kita ini nyamuk kecil, garau kecil. Kita ini masih jauh dari kriteria inna sholat tanha la ilaha illallah. Ya, kita berusaha semoga ya kita bisa menyempurnakan sholat kita. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.